Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Oke, sahabat sekalian, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di dalam program Jejak Langkah episode yang ke-25. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang sejarah keislaman, sejarah perkembangan peradaban Islam. Kita akan mengambil beberapa contoh tokoh di abad pertengahan yang sangat menginspirasi kita dikarenakan mereka menjalankan agama ini di dalam praktek peradabannya. Sehingga pada zaman-zaman itu umat Islam itu memiliki sangat banyak tokoh teladan, sangat banyak ulama yang kaliber dunia. Dikarenakan menjalankan agama petunjuk dari dalam Al-Quran dipraktekkan terkait dengan perkembangan peradaban. Kita akan melakukan kajiannya ke beberapa episode ya ke depan terkait dengan tokoh-tokoh itu. Hari ini kita akan memulainya dengan mengkaji salah seorang tokoh yang hebat, kelas dunia, yang menjelajah hampir seluruh permukaan bumi ini. Yang dikenal sebagai tokoh hebat mengalahkan tokoh-tokoh penjelajah dunia lainnya di zaman itu. Dia adalah Ibnu Battuta, yaitu seorang ulama yang tinggal di Maroko, lahir di Maroko dan kemudian nantinya wafat juga di Maroko, tetapi selama 30 tahun hidupnya digunakan untuk melakukan perjalanan ke berbagai benua dan kemudian dituliskan dalam sebuah buku ya tentang perjalanannya itu yang berjudul Ar-Rihlah Ibnu Battuta. Perjalanan panjang pengembaraan atau wisata kunjungan ke berbagai negara yang dilakukan oleh Ibnu Battuta. Perjalanan yang dilakukan oleh Ibnu Battuta ini mengingatkan kita kepada motivasi dari dalam Al-Quran. Bahwa setiap muslim ini supaya mengenal ciptaan Allah di berbagai penjuru dunia atau di penjuru bumi ini diperintahkan untuk melakukan perjalanan. Di antaranya digambarkan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 82. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Al-Quran adalah sebuah kitab petunjuk yang bukan hanya teoritis, berteori mengajarkan segala macam petunjuknya itu. Tetapi Al-Quran mendorong kita untuk melakukan perjalanan, menemukan bukti-bukti kebenaran atas apa yang diajarkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Termasuk tentang sejarah. Atau di ayat-ayat yang lain tentang ayat-ayat kauniyah, tentang langit, tentang bumi. Dan dalam konteks yang sedang akan kita bahas ini, tentang peradaban manusia. Betapa banyaknya pelajaran dari catatan sejarah masa lalu. Yang ketika kita melakukan perjalanan ke berbagai negeri, ke berbagai bangsa, ke berbagai pelosok di permukaan bumi ini, kita akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa, yang memberikan hikmah bagi kehidupan kita. Maka di ayat yang berbeda Allah juga menganjurkan atau memotivasi kita supaya kita memperhatikan semua apa yang menjadi peristiwa yang kita lewati, kita lalui dalam kehidupan kita. Misalnya yang difirmankan Allah di dalam surat Yusuf ayat 105. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit maupun di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka berpaling daripadanya.
Jadi dalam banyak ayat Allah memberikan motivasi, dorongan kepada kita untuk mendapatkan pelajaran, mendapatkan hikmah dari apa yang diciptakan Allah di sekitar kita. Baik dalam bentuk ayat-ayat kauniyah atau ciptaan-ciptaan tentang alam semesta maupun peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Sahabat sekalian, hari ini kita akan belajar banyak dari perjalanannya Ibnu Battutah. Di mana Ibnu Battutah ini menghabiskan 30 tahun usianya untuk mengunjungi berbagai negeri Islam. Di abad itu ya, dia lahir pada tahun 1304 Masehi dan kemudian wafat pada tahun 1368 Masehi. Tetapi dia menghabiskan usianya selama hampir 30 tahun untuk melakukan perjalanan, yaitu ketika dia mulai berusia 21 tahun atau sekitar tahun 1325 sampai 1354. Dari Maroko melakukan perjalanan ada 4 tahapan, 4 etape ya yang nanti akan kita coba telusuri. Dan kemudian pada tahun 54 atau 1354 itu kembali lagi ke Maroko sampai akhir hayatnya. Sahabat sekalian, apa yang dilakukan oleh Ibnu Battutah ini menjadi catatan yang besar di dalam sejarah karena ternyata mengalahkan petualang-petualang besar di zamannya juga. Misalnya Marco Polo, ya, seorang petualang, seorang penjelajah yang diakui oleh sejarah dunia. Dia berasal dari Italia, dari Venesia, yang dia ini dari keluarga pedagang, orang tuanya seorang saudagar yang kaya, dan kemudian mewariskan itu petualangannya dalam berdagang ke berbagai negara kepada Marco Polo. Dan kemudian keluarga itu melakukan perjalanan. Ya, waktu itu yang terkenal adalah jalur sutra ke kawasan Tiongkok. Maka Marco Polo bersama orang tuanya dan saudaranya melakukan perjalanan itu ke Tiongkok. 17 tahun dia di Tiongkok ditambah beberapa tahun dalam perjalanan, maka total dia menghabiskan waktu sekitar 24 tahun. Ketika dihitung rutenya yang dijelajahi itu, kira-kira dia sudah menempuh sekitar 24.000 kilometer. Luar biasa. Tetapi ternyata lebih luar biasa lagi yang dilakukan oleh Ibnu Battutah ini. Dia menghabiskan waktu lebih panjang lagi, yaitu sekitar 30 tahun. Berapa rute atau berapa banyak atau berapa panjang jarak yang ditempuh selama dia melakukan perjalanan itu, ketika ditelusuri, maka dia kurang lebih telah menempuh 120.000 kilometer. Jadi berkali lipat dibandingkan Marco Polo. Bahkan kalau dibandingkan dengan keliling bumi, ya, keliling bumi ini kira-kira 40.000 kilometer. Nah, Ibnu Battutah sudah menempuh jalan sejauh 120.000, jadi 3 kali lipat keliling bumi, Masya Allah. Melakukan perjalanan itu sendirian dengan berbagai macam mode transportasi, kadang naik keledai, kadang jalan kaki, naik kuda, naik onta, kadang berlayar dan seterusnya, mengikuti apa yang dibutuhkan di sepanjang perjalanannya itu. Maka kalau kita ikuti kisahnya, ya rihlahnya Ibnu Battutah yang dituangkan di dalam buku berjudul Ar-Rihlah itu, kita akan menemukan ada 4 etape yang dijalani oleh Ibnu Battutah. Yang pertama adalah etape yang dijalaninya selama tahun antara 1325 sampai 1327. Di antara tahun 25 sampai 27 itu, Ibnu Battutah ingin melakukan perjalanan ke Tanah Suci Mekah. Karena dia rupanya terobsesi oleh orang-orang sukses di zamannya itu yang melakukan perjalanan ke Tanah Suci dan kemudian menunjukkan betapa mereka adalah orang yang disegani, dihormati di kalangannya atau di masyarakatnya waktu itu. Maka Ibnu Battutah ingin melakukan perjalanan ke Tanah Suci.
Dia adalah anak dari seorang ulama fikih di zamannya itu. Bapaknya adalah seorang ahli fikih atau ulama fikih yang bermazhab Maliki. Dan kemudian juga dia sekolah terkait dengan syariat atau fikih mazhab Maliki itu. Nah, di usia 21 tahun itulah dia memutuskan untuk meninggalkan keluarganya menuju ke Tanah Suci Mekah. Tetapi dengan menggunakan perjalanan darat, ya, karena memang pada waktu itu tidak banyak pilihan moda transportasi untuk mencapai kota suci Mekah itu. Diceritakan bahwa biasanya orang-orang yang melakukan perjalanan ke Tanah Suci itu membutuhkan waktu kurang lebih 16 bulan. Bayangkan 16 bulan perjalanan dari Maroko sampai ke Tanah Suci Mekah. Dia bertekad untuk melakukan itu. Dan menariknya ketika kemudian dia melakukan perjalanan itu menjadi perjalanan awalnya untuk tidak kembali lagi ke Maroko selama hampir 30 tahun kemudian. Jadi dia melakukan perjalanan darat. Maroko itu berada di kawasan Afrika bagian utara yang paling barat. Maka dia menyusur di Afrika bagian utara itu, dari Maroko, ya, kemudian Aljazair, Libya, sampai kemudian ke Mesir. Di Mesir dia mampir di kota yang sangat terkenal yaitu Alexandria. Karena kota Alexandria itu pernah menjadi ibu kota Mesir di zamannya Romawi. Nah, sahabat sekalian, sampai di situ dia sudah menempuh jarak kira-kira 3.500 km. Nah, dari Alexandria itu kemudian dia menuju ke Kairo dan melanjutkan lagi ke arah utara, masuk ke kawasan Palestina, mengunjungi beberapa kota suci seperti kota Hebron, ya, di mana makamnya Nabi Ibrahim berada, kemudian ke Yerusalem, ke Jericho dan seterusnya, dan kemudian dia turun menuju ke Madinah dan terus ke selatan menuju ke Mekah. Itu adalah rute pertama dia untuk mengunjungi berbagai kota suci. Tujuan akhirnya berada di kota suci Mekah dan dia ingin belajar ilmu agama lebih dalam lagi di kota suci Mekah itu sambil mengunjungi berbagai kota suci dalam perjalanannya itu. Maka tinggallah dia pada tahun itu, ya sekitar tahun 1327-an itu, selama beberapa bulan di kota Makkah itu untuk belajar. Etapa yang kedua, dia melakukan perjalanan menuju ke wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan Mongolia. Karena di abad itu Islam, ya, di Baghdad itu baru runtuh. Di tahun 1258 diserbu oleh Hulagukan, ya, pasukan Mongolia, dan kemudian runtuhlah Baghdad, dihancurkan. Nah, zamannya Ibnu Battutah ini adalah kira-kira 50-an tahun setelah itu. Dia lahir di tahun 1304 dan wafat pada tahun 1368. Jadi beberapa puluh tahun setelah itu, di mana puing-puing dari runtuhnya kerajaan Islam Bani Abbasiyah itu masih sedemikian nyata di sejumlah kawasan. Nah, maka Ibnu Battutah ingin melakukan perjalanan ke tempat-tempat itu. Dari Mekah dia menuju ke arah utara, melakukan perjalanan ke arah Baghdad, ke arah Irak. Kemudian mengunjungi beberapa kota-kota yang menjadi wilayah dari kekuasaannya Mongolia waktu itu. Selain ke Irak, juga ke Persia atau ke Iran yang menjadi tetanggaan, ya, negara yang bertetangga di situ. Kemudian juga berkunjung ke makamnya Ali bin Abi Thalib, ya, di kawasan Irak di kota Najaf. Dan beberapa kota yang menjadi kunjungan dia untuk merasakan betapa inilah dulu bekas-bekas kekuasaan kejayaan dari kekhalifahan Islam yang di zamannya Ibnu Battutah itu mulai hancur dan bercerai-berai menjadi kekuasaan-kekuasaan kecil. Sebagiannya di Afrika, ya, di Mesir, termasuk di Maroko sendiri, kemudian ada sebagiannya lagi di Eropa, di Andalusia, yang lainnya lagi ada di India, dan seterusnya, terpecah belah setelah kekhalifahan Islam di zaman Bani Abbasiyah itu runtuh, dihancurkan oleh kekuatan Mongolia.
Nah, di etapa kedua perjalanannya ini Ibnu Battuta mengarah kepada wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan bangsa Mongolia itu. Nah, setelah puas melakukan penelusuran dan kunjungan-kunjungan ke berbagai wilayah di kawasan Irak, Iran dan sekitarnya itu ya, maka Ibnu Battuta kemudian memutuskan kembali ke kota Makkah untuk berhaji yang kedua kalinya. Dan kemudian tinggal di Mekah itu selama 3 tahun untuk memperdalam ilmu agamanya di sana. Setelah dirasa cukup, maka Ibnu Battuta melanjutkan perjalanannya ke Jazirah Arab bagian selatan, yaitu ke kawasan Yaman. Ke kawasan Yaman. Dan kemudian dari Yaman itu menyeberang ke arah tanduk Afrika, yaitu ke Somalia, Ethiopia, kemudian Tanzania di kawasan timur dari benua Afrika itu. Karena di sana juga mulai berdiri kekuasaan Islam, kesultanan Islam tetapi dalam skala yang kecil-kecil. Di mana ini menjadi pecahan-pecahan dari Bani Abbasiyah, ya, kekhalifahan Bani Abbasiyah yang waktu itu sudah runtuh di abad sebelumnya, yaitu di tahun 1258 itu. Dia melakukan penelusuran dan perjalanan di kawasan-kawasan sekitar Afrika Timur itu. Nah, kemudian dia melanjutkan perjalanannya kembali ke kota suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya. Nah, ini menjadi etapa yang kedua dari Ibnu Battuta, yaitu antara tahun 1327 sampai 1332. Setelah itu Ibnu Battuta melakukan perjalanan ke wilayah yang berbeda lagi dalam etapa yang ketiganya. Yang dijelaskan di dalam buku Ar-Rihlah itu terjadi antara tahun 1332 sampai 1347. Kemana dia melakukan perjalanannya itu? Menuju ke arah India, ke Kesultanan Delhi, di mana waktu itu Kesultanan Delhi menjadi salah satu dari kesultanan Islam yang eksis. Nah, Ibnu Battuta memutuskan ingin mengabdi di Kesultanan Delhi itu. Maka dia memutuskan melakukan perjalanan dari Mekah itu menuju ke India dengan perjalanan darat. Bagaimana rute yang dilaluinya? Dari Mekah itu kemudian dia nyebrang ke Afrika, diseberang atau menyeberangi Laut Merah itu, dan kemudian menyusuri gurun timur dari Afrika itu menuju ke utara terus sampai ke Mesir. Kemudian masuk ke Kairo, terus ke arah utara lagi, belok ke arah timur laut menuju atau melewati Palestina. Kemudian dia melanjutkan ke arah yang lebih utara lagi, memasuki kawasan Asia Kecil, Anatolia. Kemudian berada di kawasan Turki. Dan selanjutnya menyeberangi Laut Hitam ke utara, kemudian ke arah timur, sampai di Uzbekistan. Turun lagi ke selatan, ke arah Afghanistan, Pakistan, dan akhirnya masuk ke Delhi, India. Nah, dalam perjalanannya itu Ibnu Battuta mengunjungi, singgah di berbagai tempat yang penuh dengan sejarah. Misalnya dia singgah juga di Turki, di Konstantinopel atau di Istanbul, dan datang mengunjungi gereja yang besar waktu itu ya, yang sekarang sudah jadi masjid gereja itu, yaitu Hagia Sophia. Sempat berbincang-bincang, berdiskusi dengan pendeta yang berada di Hagia Sophia itu. Dan kemudian mengunjungi kota Konya. Kota Konya adalah kotanya Jalaluddin Rumi. Saya juga pernah ke sana, ke kota Konya itu untuk mengunjungi tempatnya, makamnya Jalaluddin Rumi yang kemudian menjadi salah satu pusat penyebaran ajaran Sufisme. Kemudian setelah itu dia juga punya pengalaman ke arah Asia Tengah menuju agak ke utara, yaitu perbatasan Rusia, dekat Siberia, di mana Ibnu Battuta menceritakan bertemu dengan orang-orang yang tinggal di negeri kegelapan katanya. Di mana di sana matahari itu bisa tidak terbit selama berbulan-bulan. Ya, kawasan mendekati kutub utara, di kawasan Siberia masuk dalam kawasan Rusia.
Tetapi dia tidak melanjutkan ke arah itu dan kemudian akhirnya memutuskan ke arah selatan menuju ke India. Karena memang dia ingin mengabdikan dirinya di Kesultanan Delhi waktu itu. Maka sampailah dia di India dan kemudian dia berkarir di India itu sebagai hakim syariah selama 6 tahun. Jadi dia dianggap memiliki kemampuan dalam syariat agama, terutama mazhab Maliki. Apalagi dia pernah belajar di Mekah selama beberapa tahun dan beberapa kali datang ke Makkah itu. Nah sahabat sekalian, di India inilah dia menjadi hakim syariah selama 6 tahun. Tetapi kemudian dia merasa bahwa tidak berhasil untuk menanamkan perilaku syariah di kalangan masyarakat pada umumnya, kecuali hanya di kalangan dekat istana saja. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk resign, ya, meninggalkan India itu dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Tiongkok. Ini menjadi etapa yang berikutnya bagi Ibnu Battuta itu. Dia minta izin kepada Sultan Delhi waktu itu untuk menjadi utusan, ya, duta besar bagi Kesultanan Delhi bagi Tiongkok itu. Nah, ketika dia berangkat ke sana ternyata kemudian mengalami sejumlah masalah di perjalanan sehingga menyebabkan dia tidak berani kembali lagi ke Kesultanan Delhi dan akhirnya memutuskan untuk selamanya meninggalkan Kesultanan Delhi India itu. Nah, disitulah dia melakukan perjalanan panjang selama beberapa tahun di kawasan Tiongkok itu. Nah, yang menarik ketika dia melakukan perjalanan ke arah Tiongkok itu ternyata tidak langsung ke Tiongkok. Dia tergoda untuk berbelok dulu ke Kepulauan Maladewa. Dan berkarir di sana selama beberapa bulan, dijadikan hakim syariah juga di Kepulauan Maladewa yang waktu itu mulai beralih dari keyakinan agama resmi sebelumnya yang berubah ke keyakinan atau agama Islam. Selama beberapa bulan dia menjadi hakim syariah di sana dan kemudian akhirnya memutuskan juga melanjutkan perjalanannya menuju ke Sri Lanka. Nah, di sini kemudian menarik, dia menyimpang lagi menuju ke kawasan Asia Tenggara bahkan sampai ke Indonesia. Waktu itu adalah zaman keemasannya dari kerajaan Islam di Aceh, yaitu Samudra Pasai. Di sinilah dia melihat kerajaan Islam Samudra Pasai itu sebagai negeri yang paling timur, yang paling jauh, yang masih beragama Islam. Setelah itu dalam catatan dia tidak terlihat lagi ada negeri-negeri yang menganut atau menjadikan Islam sebagai agama dominan di negerinya. Nah, dari sini kemudian dia berbalik, nyebrang lagi ke Malaka dan terus menuju ke Tiongkok. Di Tiongkok itu dia masuk ke kota Guangzhou di mana bertemulah dengan beberapa sahabatnya yang berasal dari kawasan Timur Tengah. Di sana ada komunitas Muslim, ya, yang kemudian dia diajak untuk berkeliling berbagai kota di negeri tirai bambu itu, termasuk sampai ke Beijing, di mana dia menyaksikan adanya tembok Cina. Jadi ini menjadi salah satu informasi yang disampaikan oleh Ibnu Battuta di dalam bukunya itu, Ar-Rihlah itu. Bahwa katanya dia menyaksikan ada sebuah tembok yang sangat panjang yang menjadi benteng terhadap serangan pasukan barbar, pasukan Mongolia. Sehingga dia berpendapat boleh jadi inilah yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai bentengnya Zulkarnain itu, yaitu yang membentengi dari serangan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang waktu itu diidentifikasikan sebagai bangsa Mongolia. Dan terbukti bangsa Mongolia bisa menghancurkan Bani Abbasiyah di Baghdad. Tetapi kita sudah membahas tentang ini di episode yang lalu, bahwa kesimpulan kita mengarah bukan tembok Cina itu yang diceritakan oleh Al-Quran sebagai bentengnya Zulkarnain. Kenapa? Salah satunya karena benteng ini terbuat dari bebatuan, sedangkan yang diceritakan oleh Al-Quran itu terbuat dari campuran logam, besi, dan tembaga. Oke, terkait dengan ini silahkan
Anda menyimak kembali episode yang lalu terkait dengan benteng Zulkarnain itu. Setelah puas berkeliling-keliling di negeri tirai bambu itu bersama teman-temannya atau sahabat-sahabatnya yang muslim dan melihat perkembangan Islam masuk ke negeri tirai bambu itu, maka di tahun 1346 dia memutuskan untuk kembali lagi ke Maroko. Dan ternyata dalam perjalanannya itu kemudian dia mendengar orang tuanya, ayahnya meninggal dunia, sehingga semakin meyakinkan dia untuk segera kembali ke Maroko itu. Dan tidak lama setelah itu ibunya juga meninggal. Maka itulah etapa yang ketiga. Ibnu Battuta kembali ke negerinya di Maroko. Tetapi setelah beberapa waktu kemudian dia kembali ke kampung halamannya di kota Tanjir, ya. Dia akhirnya memutuskan kembali untuk melakukan perjalanan yang terakhir, ya, rentetan perjalanan yang terakhirnya kemana? Ke negeri Andalusia, menyeberangi Selat Gibraltar, ya, dari kawasan Afrika Utara itu menuju ke kawasan Eropa, di mana waktu itu Gibraltar sedang menjadi perebutan antara kekuasaan Eropa dengan kekuasaan Muslim di bagian selatannya. Tetapi kemudian bisa dimenangkan oleh kalangan Muslim dan menjadi aman kawasan menuju ke Andalusia itu. Nah, di saat itulah kemudian Ibnu Battuta melakukan perjalanan ke kota-kota di Andalusia. Itu menjadi etapa yang keempat dan kemudian dia melanjutkan lagi ke berbagai kota di pantai utara dari Afrika, termasuk menjelajahi negeri Maroko. Itu berjalan sampai tahun 1354, di mana kemudian dia memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya, yaitu di kota Tanjir itu. Di akhir-akhir masa hidupnya itu kemudian Ibnu Battuta memutuskan untuk menghabiskan masa tuanya di kota Fes sebagai ibu kota dari kerajaan Maroko sampai meninggalnya. Tetapi kemudian diputuskan oleh pemerintah pada waktu itu untuk dimakamkan tidak di kota Fes, melainkan di kota Tanjir yang lebih ke utara, kira-kira 300 km. Di pinggiran Laut Atlantik yang sangat indah. Saya pernah datang ke sana, datang ke makamnya waktu itu. Dan kemudian namanya diabadikan sebagai nama bandara di kota Tanjir itu. Sang Sultan menganjurkan kepada Ibnu Battuta untuk menuangkan seluruh pengalaman perjalanannya dalam sebuah buku supaya bisa menjadi pelajaran bagi generasi-generasi sesudahnya. Dan kemudian dia menghubungi temannya Abu Juzai yang tinggal di Granada di Andalusia untuk membantu menuliskan seluruh pengalamannya itu dalam bentuk buku yang kemudian kita kenal sebagai buku yang berjudul Ar-Rihlah itu. Sahabat sekalian, jadi inilah perjalanan yang sangat menarik, ya, rekaman sejarah selama 30 tahun di mana Ibnu Battuta banyak menceritakan kondisi-kondisi kota-kota, wilayah-wilayah yang dia kunjungi, sehingga kita mendapatkan rekaman sejarah bagaimana kondisi, situasi dan keadaan peradaban di abad pertengahan itu dari berbagai wilayah yang sedemikian luas. Mulai dari Afrika ke arah Eropa, ya, ke arah Asia Barat sampai ke Rusia dan kemudian sampai ke Tiongkok dan India, itu tergambarkan dari buku itu. Berbagai kondisinya, kondisi alamnya, kondisi masyarakatnya, kondisi peradaban dan agama atau spiritualitasnya, itu kita mendapatkan catatan yang menarik dari buku Ar-Rihlah ini. Ibnu Battuta adalah keturunan bangsa nomaden. Dia seorang barbar digambarkan, tetapi sudah masuk Islam dan kemudian pingin menjalankan apa yang diajarkan oleh Islam untuk belajar sejarah dari berbagai bangsa, dari berbagai negeri di permukaan bumi ini. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita untuk episode kali ini, belajar dari Ibnu Battuta, dari karya yang ditinggalkannya, yaitu Ar-Rihlah Ibnu Battuta. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.